Assalamualaikum. Kalau sering membahas soal fasting dan dampak healing dari autofagi, kanal sini ini bukannya kanalnya para expert ya, cuma reportase saja, meresensi saja. Walau begitu, kalau ada yang nanya, sering terus kita coba cariin jawabannya. Bulan puasa nih, pertanyaannya, gimana sih ngebuktiin bahwa puasa Ramadan yang kita praktekin udah berhasil ngencengin healing autofagi? Ya, ini jawaban sederhananya, itu tuh susah, bukannya kami yang susah ya, karena kelasnya amatiran, tapi emang susah beneran untuk membuktikannya secara presisi. Ada tuh dokter di kanal sebelah yang bilang bahwa kalau ditemukan peningkatan lisosom dan autofagosom, itu artinya autofagi udah tambah kenceng. Nah, cuma realitanya ini kayak dompet hilang di terminal. Kalian emang mau cari di mana? Kalau kecopetan sih kadang bisa langsung diurut lewat kepala preman setempat. Tapi dompet hilang itu bisa 1001 sebabnya. Balik lagi ke autofagi ya, apa bisa dengan periksa darah NEHI? Itu nggak begitu saja akan kelihatan di dalam darah kita, karena yang namanya mikroautofagi itu adanya di dalam tiap-tiap sel. Nah, sel tubuh kita itu miliaran. Apa mau diperiksain satu-satu? Itu mustahil. Di sampling itu pun paling mewakili sebagiannya saja. Contoh kata kalau di sampling di bagian kulit kepala, itu aja udah nggak mewakili permukaan kulit kita secara keseluruhan. Nah, padahal sel tubuh bukan cuma kulit doang. Itu baru bicara soal mikroautofagi yang di tiap-tiap sel. Ada lagi padahal autofagi yang lebih kecilan lagi, levelnya di dalam organel setiap sel. Ada mitofagi gitu yang di dalam mitokondria dan seterusnya. Ada juga autofagi yang kelasnya makro atau makroautofagi. Adanya di simpul-simpul sistem limfatik atau lymphatic node dan lain-lain. Ini pun nggak mudah untuk dicek dengan cara-cara konvensional yang murah meriah. Terus, kok bisa-bisanya tuh para ahli autofagi bilang puasa sekian-sekian jam bisa ngekas autofagi. Mereka tahu pastinya tuh dari mana. Nah, ini nenek keteh sebenarnya ya. Cuma asal tahu saja, sensor-sensor di lab-lab kelas dunia zaman kekinian itu udah jauh lebih maju daripada yang bisa dibayangin oleh orang-orang awam kayak kebanyakan kita. Hanya saja nih ya, yang canggih seperti itu, kalau di lab itu bisa, sedangkan kalau dalam keseharian itu bakalan muskil, gitu bisa juga mahal banget. Izin agak belok cerita dikit nih ya. Salah satu yang top dalam membuat alat-alat super kecil yang canggih, itu ada yang namanya Profesor Polina Hanikeva. Bisa di googling tuh, kalau mau tahu lebih jauh, atau kapan-kapan kita bisa cuplikan cerita tentang beliau. Ya, ini pakar lulusan MIT, asli-aslinya ya, ahli teknik material. Kayak teknik material di ITB itu, nggak ada kaitan sama sekali dengan kesehatan, tapi kemudian terus dia tertarik masalah otak manusia dan dapat kenalan pakar-pakar di bidang itu. Suatu ketika terus pas dia lihat ya, pakar-pakar itu mentransplantasikan sensor-sensor di otak tikus lab gitu. Dia bilang, saya mestinya bisa tuh ya, bikinin alat yang lebih lembut dari yang kalian pakai. Para pakar tercengang dengan kebisaannya. Harap maklum, itu sensor yang ditransplantasikan di tubuh hewan, apalagi di otak, ukurannya udah kecil banget, serambut gitu. Tapi Profesor Anikeva ternyata terus bisa bikinin yang lebih halus lagi. Ibaratnya tuh ya, semula serambut manusia dewasa, lelaki brewok gitu, bisa diperkecil oleh Profesor Anikeva, jadi serambut bayi yang halus banget. Bahkan lama-lama ya, dia bisa pasang sensor di saluran cerna manusia. Kalau otak itu ya, kan situasinya tenang, nggak bergerak sama sekali. Sedangkan saluran cerna itu kayak ada banjir bandang gitu. Nah, berkat adanya penemu-penemu kayak Profesor Hanikeva itulah, ternyata pakar-pakar mikrobiologi terus bisa membuktikan banyak hal yang kalau dipikir sama orang awam itu kayaknya muskil. Termasuk dalam membuktikan ada tidaknya dan tidaknya autofagi tadi. Nah, tapi itu urusan di lab yang canggih. Kalau dalam keseharian ya udahlah, kita nggak perlu ikut-ikutan ke ranah para peneliti. Jadi, buat yang bertanya-tanya gimana caranya secara gampang-gampangannya membuktikan bahwa puasa intermittent fasting atau puasa Ramadan itu udah ngegas autofagi atau belum, dan kalau udah ngegas itu seberapa besar ngegasnya, mohon maaf nih, ini pakar yang paling jago pun itu belum punya metodenya, caranya yang murah meriah gitu, apalagi gue. Yang palingan coba digarisbawahi oleh para pakar, itu puncak-puncak gunung esnya aja ya. Pertama nih, untuk riset gut microbiome.
Ini bisa dirasa-rasain. Gut microbiome itu jelek kalau kuantitasnya minim. Dan itu terjadi bisa karena kita kurang asupan, yang kurangnya itu ekstrem banget, atau bisa juga karena saluran cerna kita kehantam oleh yang keras macam antibiotik atau obat apa gitu. Jelek juga kalau kuantitasnya banyak, tapi dominannya itu mikrobiota yang tidak kondusif untuk kesehatan kita. Ini biasanya terjadi kalau komposisi makan kita itu jelek, kebanyakan junk food, kebanyakan gula karbo, secara umum kalau kebanyakan makan minum kayak gitu. Yang bagus itu kalau kuantitasnya memadai dan mikrobiota di perut kita didominasi oleh dalam tanda kutip mikrobiota baik kayak gitu. Terus lagi, mikrobiota baiknya itu diverse, variatif. Makin variasinya banyak, itu makin bagus. Kayak umat di zaman Nabi gitu deh, atau di suatu kampung. Orangnya baik-baik, tapi semuanya petani. Ya, itu kurang variatif. Semuanya santri, guru agama, kurang variatif juga. Mestinya banyak yang petani, banyak yang pedagang, banyak yang ahli ini itu, banyak yang guru, banyak yang seniman, dan seterusnya. Nah, itu komplit baru optimal. Nah, balik lagi ke mikrobiota, beberapa riset nih di Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah sudah membuktikan itu rata-rata gut microbiome-nya orang yang puasa sebulan Ramadan membaik. Kuantitasnya lebih optimum, terus mikrobiota yang buruk-buruk itu nurun, sementara yang baik meningkat mengarah ke dominan, dan yang baik ini jenisnya juga cenderung akan lebih variatif. Banyakannya tuh ya, kalau mikrobiota yang jelek nggak terlalu tahan kalau dibawa puasa. Mereka berguguran. Sedangkan yang jagoan itu rata-rata punya dampak baik. Dan kalau yang buruk nurun, yang baik ini variasinya terus cenderung akan berkembang. Bisa juga diteorikan sama beberapa pakar, ini buah dari healing yang menyeluruh, bisa ada faktor autofaginya juga, buah dari daur ulang protein dan lain-lain, termasuk unsur-unsur sampah dari dalam tubuh kita. Ada yang menteorikan lagi, perbaikan di perut kita bisa dibilang puncak gunung esnya yang mengindikasikan bahwa healing termasuk autofagi dan seterusnya itu udah jalan lebih dari hari-hari biasanya kalau enggak fasting. Nah, pakar bilang gini, manusia kayak kita itu enggak terlalu beda sama pohon cabai gitu atau pohon rambutan. Ada benang merahnya yang sama. Pohon itu punya ketergantungan luar biasa sama tanah dan akarnya kan ya. Salah satu fundament hidup sehatnya dari situ. Nah, ternyata kita pun seperti itu. Dan untuk manusia, tanahnya itu ya isi perutnya itu. Terus ujung-ujung sel di saluran cerna, itu akarnya. Nah, balik lagi ke tanaman, tanah akarnya bagus, pohon itu atasnya bisa juga berindil atau gimana. Manusia pun sama. Kalau saluran cerna dan mikrobiota di situ bagus, itu orangnya bisa aja tetap gimana-gimana. Kepalanya bisa aja tetap peyang, matanya bisa tetap sior. Yang merupakan kepastian itu yang sebaliknya. Kalau saluran cerna dan gut microbiome-nya itu remet, itu orangnya pasti ambyar. Sekali lagi, pasti pakai huruf besar semua nih. Sedangkan kalau saluran cerna beres dan mikrobiota beres, seringnya itu ya PR lain mesti digarap juga. Kalau mau sehatnya itu holistik kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal puasa. Mending kita fokus saja ke hal-hal yang jelas, yang kasat mata, yang bisa kita rasa-rasain aja. Mendingan nanti kita bahas aja ya, secara tersendiri di video lain. Terima kasih.